Hai hai hai, welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya guys. Kali ini saya akan membahas film Hong Kong bergenre action, berjudul Ip Man yang rilis pada tahun 2008. Film Ip Man ini menceritakan tentang kehidupan seorang Grandmaster Wing Chun terkuat yang harus melawan penjajahan Jepang melalui seni bela dirinya. Bagaimanakah keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys. Terima kasih. Film ini bermula dari kota Fosan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur dan terkenal sebagai kota seni bela dirinya. Terlihat para guru kungfu sedang mengarahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat, di rumah Ip Man, pelayannya bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini kita tahu nih guys, bahwa Ip Man ini merupakan orang yang tajir melintir. Ip Man pun menemuinya. Orang ini yakni Guru Liao. Ia baru saja membuka perguruan kungfu di Posan. Liao ingin sparring dengan Ip Man karena isunya Ip Man terkenal sebagai Grandmaster Wing Chun. Ip Man pun menolaknya secara halus. Namun Liao memaksanya. Liao bilang kita sparring tertutup saja. Jadi apabila Ip Man kalah, maka tak ada orang yang tahu. Ip Man pun menerimanya. Namun Ip Man mau mukbang dulu bersama anak dan istrinya dan mengajak Liao untuk bergabung. Istri Ip Man ngelirik dengan tatapan sinis pada cara makan si Liao yang rakus parah itu. Selesai makan, agar lengkap, Ip Man pun ngebat dulu sebentar. Sedangkan si Liao masih saja makan. Heran benar deh. Di waktu yang sama, ada seorang pemuda bernama Yuan yang hendak mengambil layangannya di teras rumah Ip Man. Baku hantam antara Ip Man dan Liao pun dimulai. Saat Liao terpental, Yuan pun melihatnya dari jendela. Ip Man pun mengeluarkan teknik pukulannya, hingga Liao mengaku kalah. Liao pun pulang dan meminta Ip Man untuk merahasiakan duel tersebut. Tentu saja Ip Man menurutinya. Di sebuah restoran, Yuan si bocah layangan itu menceritakan kekalahan guru Liao dari Ip Man di depan anak-anak. Tak berselang lama, Ip Man pun ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Chen. Di lain tempat, guru Liao yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar tentang kekalahannya melawan Ip Man. Guru Liao pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Guru Liao memarahi Yuan di depan umum. Lin pun melerai mereka. Lin merupakan kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengadu langsung pada Ip Man. Yuan meminta Ip Man menjaga reputasinya. Lin pun langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di muka umum. Namun si Yuan masih nyolot. Lah, emang napa? Nggak suka. Seketika itu juga Lin memelorotkan celananya Yuan. Dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi bernama Li Zhao datang. Li Zhao menyuruh agar para pegundal kungfu ini tak buat onar. Li juga bilang kalau kungfu itu udah jadul. Sekarang tuh zamannya pakai pistol bro, sambil menodongkannya ke kepala Ip Man. Seketika itu juga Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li langsung keder dong. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu memang terkadang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Ip Man memutuskan mentraktir Li Zhao dan para kerumunan pun bubar. Di rumah, Ip Man memberikan pinjaman modal pada Chen untuk membuka pabrik kapas. Chen pun menerimanya. Saat sedang mengantar Chen keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan berniat memamerkan jurus-jurus barunya. Sementara istrinya menemani Jun yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya presentasi, Jun datang dan menunjukkan hasil gambarnya. Ip Man pun mengabaikannya. Sang istri pun melihatnya dengan sinis. Para warga sekitar yang nobar dari luar pagar meminta Ip Man mengulangi aksinya lagi. Mendengar itu, sang istri emosi dong dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Pagi harinya, ada sekelompok perantau yang hendak menantang para guru kungfu di Posan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan terdekat dan baku hantam pun dimulai. Tapi naasnya, guru ini kalah. Jin pun mendatangi perguruan berikutnya. Kali ini menggunakan senjata. Dan sama saja guru ini ikut kalah juga. Jin dan anak buahnya happy dan merayakan kemenangannya di warung mie ayam. Si penjual bilang, gak usah belagu dulu kalau belum menang melawan Ip Man. Mendengar hal itu, Jin bergegas pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin menantangnya bertarung. Ip Man menolaknya. Sang istri juga mengomelin gerombolan itu. Jin merasa kasihan karena Ip Man takut pada istrinya. Jin bilang pada istrinya bahwa dia tak akan membunuhnya. Bila perlu, Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Mendengar bacotan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi datang dan menyuruh Ip Man untuk mengembalikan kehormatan Fosan. Dan baku hantam yang sengit pun dimulai.
Di awal, Ip Man nampak bertahan untuk menilai sehebat apa kemampuan Jin. Setelah cukup menilai, Ip Man langsung melakukan kombinasi serangan yang membuat Jin kewalahan. Jin bangkit lagi. Kali ini ia menggunakan goloknya sedangkan Ip Man menggunakan kemoceng. Duel berakhir dengan terlepasnya golok Jin dan ditaboknya bokong Jin. Jin pun kalah. Mereka keluar sambil diledekin warga Fosan. Sejak kejadian itulah, warga Fosan jadi sangat menghormati Ip Man. Saat berbelanja di pasar, Ip Man selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga kepada Ip Man, yang telah menjaga kehormatan Fosan. Namun, semua keindahan itu berubah pada tahun 1937. Saat Jepang menginvasi Cina, banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat Jepang menduduki Fosan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas. Populasi di Fosan pun menyusut drastis. Begitupun rumah Ip Man yang disita Jepang untuk dijadikan markas. Kini, Ip Man hidup sengsara, seperti orang-orang Fosan pada umumnya. Meskipun begitu, sang istri tetap setia di sisinya. Saat itu, Ip Man memutuskan menuju ke warung beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Selesai menukar beras, Ip Man bertemu Chen. Diajaklah Ip Man ke pabrik kapasnya. Jepang masih mengizinkannya beroperasi. Chen menawarkan posisi pada Ip Man, mengingat Ip Man lah yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Namun, Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari, Ip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu mengkhawatirkan persediaan makanan, tapi Ip Man menenangkannya karena besok ia akan mencari pekerjaan. Ip Man ditolak dari warung satu ke warung lainnya, hingga pada akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerja batubara. Di sana, Ip Man bertemu dengan Lin. Saat jam istirahat, Lin melihat Ip Man menyimpan jatah makan siangnya. Melihat itu, Lin pun memberikan sebagian jatah makan siangnya untuk Ip Man. Di sini saya salut banget sama Lin, guys. Mereka berdua pun saling bertanya kabar. Yuan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin mempermalukannya. Entah masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu, Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Li kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu. Maka ia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk sparring dengan para orang Jepang. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Fosan pun sangat antusias. Lin juga ikut serta ke sana, sedangkan Ip Man tidak ikut. Tibalah mereka di lokasi. Terlihat guru Liao sedang menghajar karateka. Liao menang dan mendapatkan giveaway beras. Melihat keterampilannya itu, Jenderal Miura ingin berpartisipasi juga. Dia ingin melawan 3 praktisi Fosan sekaligus. Miura akan memberikan giveaway beras baik menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun untuk melawan 3 praktisi Fosan. Salah satunya ialah Lin. Hanya dengan 2 tendangan, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan menyerang lagi. Akibatnya, Lin pun dihajar sampai muntah darah. 2 orang Fosan mengaku kalah, tapi Lin tetap menyerang. Miura pun mencekiknya, namun Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menendang Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Ip Man bekerja kembali. Ia tak sengaja melihat ada kaleng di bawah. Ip Man pun menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li dan orang Jepang datang mengundang bertarung lagi. Ip Man menghampiri Li dan menanyakan Lin. Li mengaku tak tahu. Ip Man terus bertanya tapi Li mengabaikannya. Akhirnya, Ip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Di lokasi, Ip Man melihat Liao yang sudah menang. Namun, Liao meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengizinkannya. Liao melawan mereka dengan susah payah, dan pada akhirnya, Liao menyerah. Lalu, ia berniat pulang sambil membawa berasnya, tapi tiba-tiba kepala Liao ditembak. Melihat itu, Ip Man marah-marah pada Li. Ternyata, yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Jenderal Miura marah atas tindakannya itu. Miura bilang tempat ini untuk bertarung, dan kedepannya jangan menembak di sini. Pertarungan pun diteruskan. Ip Man berteriak pada Li. Ia marah dan ingin bertarung. Ip Man bertanya apakah Li dihajar sampai mati. Li Zhao pun diam saja sambil membukakan pintu. Ip Man meminta 10 orang sekaligus. Li melarangnya karena itu sangat gila. Namun Ip Man tetap bersikeras. Miura pun terkejut mendengar itu, tetapi ia tetap mengabulkannya.
Kemudian pertarungan pun dimulai. Ip Man yang marah menghajar 10 karateka itu secara membabi buta. Miura pun kagum melihatnya. Setelah semuanya tumbang, Miura memintanya kembali dan memberikan beras itu, tapi Ip Man menolaknya. Ip Man pun pulang sambil membawa beras bekas darah Guru Liao. Ip Man pun memberikan beras tersebut pada keluarga Guru Liao. Di sana, Ip Man diperingatkan Li Zhao agar berhati-hati pada orang Jepang. Ip Man pun menampar Li karena menganggapnya pengkhianat. Li tak terima karena ia cuma penerjemah. Kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Ip Man pun lalu pergi. Sesampainya di rumah, sang istri mengobati luka Ip Man menggunakan minyak nyong-nyong. Ip Man senang karena istrinya setia padanya. Di lain tempat, di tengah hutan, Jin bersiap untuk membegal truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk menjarah. Mereka pun pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang, tapi Chen dipukuli karena memang tak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Kuan pun pergi ke tempatnya Ip Man. Ia mengadu kejadian itu, tapi sayangnya sebelum Ip Man datang, mereka keburu pergi dan berjanji akan datang kembali. Salah satu dari anggota mereka ternyata ada Yuan, adiknya Lin, yang meninggoy dihajar Miura. Setibanya di pabrik, Ip Man melihat Chen yang cedera sedang bekerja. Chen memohon agar Ip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonan tersebut rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Ip Man menyanggupinya dan Ip Man pun mengajarinya. Di lain tempat, Ip Man yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Li Zhao. Li bilang Miura ingin bertarung melawannya, dan tiba-tiba saja si cupu Sato datang. Saat si cupu melihat istri Ip Man yang bening dan cantik parah, si cupu ini ingin naik untuk menggodanya. Sontak, Ip Man menghajar si cupu dan anak buahnya hingga tepar. Li pun mengajak Ip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Lepas itu, Li pun dihajar habis-habisan oleh si cupu karena membiarkan Ip Man kabur. Miura bilang akan mengarahkan semua pasukannya untuk menemukan Ip Man. Li pun pulang dengan kondisi bonyok. Ia menemui Ip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Ip Man sangat berterima kasih pada Li karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi untuk meminta uang. Kali ini, para buruh siap melawannya dan tawuran pun dimulai. Saat para buruh sedang bersusah payah melawan, Ip Man tiba-tiba datang dan membantu meratakan para perampok ini. Para perampok ini kemudian menyerang menggunakan kapak, tapi Ip Man berhasil menaklukkannya. Akhirnya, Jin turun tangan, menggunakan garpu sedangkan Ip Man menggunakan bambu. Lalu Yuan ikut membantu menyerang Ip Man, tapi Ip Man teramat jago. Ip Man akhirnya menghantam telinga Jin hingga terpental. Setelah itu, Jin dan anak buahnya kabur. Ip Man memanggil Yuan yang berjalan pincang. Ip Man pun memberikan kotak kaleng Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Ip Man kemudian mengambilnya dan memberitahunya bahwa kakaknya Lin telah meninggoy, secara mengenaskan karena dipukuli orang Jepang. Mendengar itu, Yuan pun menerimanya, dan Ip Man pun berlalu pergi. Yuan menangis terseduh-seduh saat tahu bahwa isi kaleng tersebut adalah sebuah layangan yang dulu diambil di rumah Ip Man. Ternyata sang kakak selalu menyimpannya dan tak pernah membuangnya. Malam harinya, Li bergegas menemui Ip Man. Li memberitahu agar Ip Man tak pergi ke pabrik kapas, karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, si cupu menanyakan keberadaan Ip Man dalam bahasa Jepang. Saat Chen disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Ip Man datang menyerahkan diri. Ia lalu dihajar hingga bertekuk lutut. Si cupu ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Dia meminta Ip Man untuk mengajarkan kungfu pada tentara Jepang. Ip Man pun menolaknya, dan menantangnya bertarung. Miura pun menyuruh membawanya untuk menahannya. Ip Man berteriak pada Chen agar membawa istri dan anaknya pergi dari Fosan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya kepada Ip Man. Miura ingin pertandingan ini ditonton oleh banyak orang, agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ip Man menjawab dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, istri Ip Man telah dibawa Chen pergi untuk keluar dari Fosan. Akhirnya, pertarungan pun dimulai juga. Saling serang pun terjadi dengan sangat epik.
Ternyata istri dan Chen kembali ke Fosan untuk melihat Ip Man. Saat Miura tumbang dan babak belur, orang-orang Fosan pun bersorak kegirangan. Di tengah euforia, tiba-tiba saja si cupu menembak Ip Man. Hingga terjatuh. Sontak, para orang Fosan pun menyerang mereka. Sementara itu, Li Zhao berupaya merebut pistol dari si cupu. Dan Li pun sukses menembak leher si cupu. Sang istri dan para warga pun mengerumuni Ip Man. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya.